الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا ويس القرني رضي الله عنهم ورضوا عنهم الفاتحه. وإلى جميع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا التابعين صوفيا وشيخهم وعلى المذاهب خصوصا مذاهب الأربعة على مذهب الإمام محمد ومحمد الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورضوان لهم الفاتحة. وإلى جميع الأولياء والعلماء والشيخ والسلام والسلام الشيخ عبد القادر الجيلاني والأستاذ الأولياء 9 والمسلم الآخر والآخر له الفاتحة. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا بني صالح يسلمون صالح يتحقق في الأحسن يزول الإسلام ويرضي الدولة ويريد الدولة حميد الذي تسمع الداعي مستجيب الداعي وصلاة البيت ومستقيم الرحمة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وإلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا أهل القبور بتسليم وخصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعماتنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا وأهلنا قرابتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وقرابتنا. يا الله غفر الله ذنوبهم ورحمهم ورفع درجاتهم وغفر لنا الفردوس. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niat maksud tujuan mengatakan seluruh cita-cita kita untuk berkatihah bil istiqamah. Yassarallahu umurana wa umur dunia wal akhirah wa khatam hayatina min husnil khatimah. Al-Fatihah. Ya Rabbi sa'in dari surat al-Mustaqim surat al-Ayyam al-Amin wa al-Mu'min al-Amin wa al-Qalimin Rabbi firli wa liwalidayya al-mu'minina amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyyu ya Alimu ya Khabiru ya Halim ya Hadiyyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadiyyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Ghaniyyu ya Qawiyyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyyu ya Qawiyyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyyu ya Qawiyyu ya Qadiru ya Aziz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa badana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min
barakatuhi wa tawaf alaina min al-fahad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikiku pasal suci. Yubashir mayyitu li arba'ati sholih. Pasal pada malam hari ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan menggali mayit. Yumbashul mayit. Yumbashul dan bentuk apa al-mayit li arba'i fisalin romukakat biro-biro perkara. Jadi kuburan yang di dalamnya telah ada mayitnya digali kembali karena ada 4 alasan, bahkan lebih. Yaitu yang pertama, lil husli idza lam yataghayyar. Lil husli qira'at idza lam yataghayyar al-kalami turqawah apa mayit. Yang pertama yaitu karena mayit itu hendak dimatikan atau ditayamumi. Artinya maksudnya ketika mayit telah dikubur sebelum dimatikan, maka wajib menggalinya kembali untuk dimandikan selama mayit tersebut masih belum membusuk, belum berbau busuk, maka wajib dimandikan. Berbeda dengan masalah apabila mayit telah dikubur tanpa dikafani atau telah dikafani tetapi dengan kain kafan sutra, maka dia tidak wajib untuk kembali di kedua. Kemudian yang kedua, Allah terima di tauhid dan krono ngadhepaken mayit ilal kiblat di maring kiblat. Yang nomor 2 karena mayit hendak dihadapkan atau diposisikan ke arah kiblat. Artinya ketika mayit mantun dikubur dengan posisi boten menghadap kiblat, memberiku balik sufi, maka wajib digali kembali selama jasadnya itu belum berbau busuk. Wajib digali kembali terus dihadapkan ke kiblat. Kemudian lesakan menghadapkan kiblat yaitu kalau boten ganjil, boten berbaring terus narimaken wajahnya oleh makan boten. Tapi bisa awake lek saged seluruh badan sak napa itu kakine menghadap kita, kedua kakinya itu menghadap kita. Itu bisa apa? Kemudian yang nomor 3, walil mali idza tufina ma'a. Walil mali la krono arto idza tufina ana ide pendem ma'ahu sartani mayit. Jadi maksudnya karena ada pasti yang dulure atau sapa melok nguburaken terus mari ngoten nggih. Kebetulan bapak kota kesan lobur penguburan. Nah ini wajib dikedul. Kalau ini ada karena ada harta yang dikubur atau terjatuh, itu kayak mayit mau boten, maka wajib dikedul kembali, baik itu cincin atau yang lain. Maka mayit wajib digali kembali meskipun jasadnya telah berbau busuk. Baik sehingga dari menuntut atau tidak, tetap harus dikedul. Terus wonten mayit dicontoh wonten mayit dikedul
atau dikuburkan di tanah entah milik siapa. Istilahnya tanah mbok iki sopo gosok wis kok digawe mau dikuburkan niku. Terus mari ngoten sing duwe tanah itu cuma kuburan, maka itu kuburan harus digali, wajib digali dan dipindah karena bukan kepemilikannya. Nah itu bukan sampai asal-asal ngumpul datang kuburan umum gitu loh, datang tanah itu yang memiliki. Nah, kalau orang yang memiliki tanah itu menuntut untuk mengambil mayatnya, ya, berarti diwajibkan untuk diganti. Terus suku kami, apa itu wonten harta atau uang atau harta benda yang berupa benda, terus mari makan telak badane, terus mari makan tiang seto niku benten kali hukum yang pertama tadi. Maka uang yang terjatuh di kuburan sama harta atau uang yang masuk ke dalam tubuh itu beda. Kayak seumpami mayit niku wau menelan harta sendiri, terus mereka kan yang lebih mati, maka setelah dikuburkan dia tidak perlu diganti kembali, bukan wajib diganti kembali. Tapi seumpami hartanya orang lain atau benda harta uangnya orang lain yang tertelan ke dalam tubuhnya manusia, kemudian orang tadi yang memiliki harta niwau menuntut untuk mengambil benda atau hartanya di dalam tubuh si mayit, maka mayit tadi wajib digali kembali, kemudian perutnya disobek, diambil gitu. Tapi seumpami dari keluarga ada yang menggantikannya agar si mayit tidak diusik kembali, maka kita bukannya tak keluar lagi. Kemudian yang keempat, walil mar'ati lan perwater tidak bina al-Quran dan pendem opo jani water ma'aha sarkani water wa amkanat lan isi mungkin opo ayat dulu dibedani yang nomor 4, karena adanya janin yang masih ikut dikuburnya bersama ibunya atau si mayit. Artinya ketika janin dikubur bersama ibunya dan masih dimungkinkan bahwa janin itu masih hidup, maka kuburan ibunya tadi wajib keancen nomor itu janin ini kasih ini kemungkinan kasih ini janin itu sudah berusia 6 bulan, maka rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin tersebut, maka ada potensi kehidupan. Lewat potensi kehidupan kan saat ini dikubur biasanya itu bisa kali dokter atau bidan atau ini kasih dokter kehidupan atau dokter. Lewat dokter kehidupan maka ya perut ibu yang sudah meninggal tadi dibuka untuk diambil anaknya sebelum dikuburkan. Ketika ada mayat perempuan yang telah mengandung dan telah dikuburkan, maka apabila janinnya tidak dimungkinkan untuk hidup, maka
diterusakan mau bukan di kedua kali apa jadi nih nah ini karena ibunya seorang muslim maka ya yang dihadapkan kiblat ya ibunya. Kemarin kan kita bahas ibunya bukan seorang muslim terus mereka yang dijaminnya itu otomatis yang diutamakan karena dasarnya anak atau bayi atau bakal bayi itu adalah seorang muslim maka harus dikubur sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Oke, nggak seumami ini ada janin, terus mereka tidak dimungkinkan hidup alias meninggal, berarti diharapkan untuk menobek seperti itu. Ini, like sahabat, oh diperiksa itu wis meninggal, saat itu dia meninggal, ya wis, maka dilarang atau diharapkan untuk menobek seperti itu. Tetapi mayat ibunya digali kembali dan dikubur lagi sampai terbukti janin telah mati baru maka itu ya mayat ibunya lek seorang yang sambung dikubur terus wonten sing ragu iki janine seorang kok enggak terus nari wonten digali diperiksa maneh berarti oh iki wis mati wis mati oh ya wis biasanya ditunggu bos, kuburan ini. ditunggu Nggih kuburan ini. ya apa nih Kan mayat tasih urip yang sampai jatuh di kubur saat juga ditunggu. ditunggu Nggih. sampai 7 hari kan sampai 7 hari dan dibilang ini pas waktu ditunggu itu uang tentang benar membuat tapi ya ditunggu kuburan masa perlu kira-kira yang paling stiker. nah ini juga Pasang itu wah. kadang sing ibu kasih kalau ini berapa berapa kadang bapak ini kadang tak aku sih kemudian terjadi wajah tambahan wajib bersyuaiton karena memiliki pulau langsung artikan yang nomor 5 atau selanjutnya karena banjir bandang memangkas tanah atau wonten kuburan sing kena longsor atau banjir tsunami terus merusak kuburan maka lek wonten mayit terus mari wonten tergeletak kan biasanya di wonten kuburan terus mari wonten kaduk pinggire terus ambles wonten maka itu wajib dikuburkan kembali seperti semula atau dipindah ke tanah yang lebih baik. Kemudian yang nomor 6 atau selanjutnya karena perlu mencari sesuatu bukti atau taklid yang ini seumami wonten mandi di kuburan terus mari wonten boten diketahui status nasabnya ini dari siapa ini keluar dari sopo kemudian ahli nasab mendapati beberapa macam anggapan itu jelas ini hari ini mayat sopo sih mungkin karena mayat tersebut terkena musibah atau terbelah terus mari sampai belum jelas katanya
seperti ini mayit itu perlu digali kembali untuk membuktikan anggapan tersebut. Mungkin tes DNA atau cek keluarganya itu sangat tersedikit temenan dulu kita atau temenan dulu ini karena musibah itu tak apa ya apa kan biasanya di wonten mawon dulu terus mereka boleh ada ini mau sih musibah terus sampai buatan ketemu buatan lupa wajahnya apa kayak apa kalau ini buatan wonten akhirnya sampai dites DNA atau tidak apa saat ini kan kemudian yang terakhir mayit wajib digali kembali ketika mayit adalah seorang yang bukan muslim atau non muslim dan telah dikuburkan di tanah yang bukan miliknya. Ya berarti sami ada walau meskipun muslim atau non muslim ketika dikuburkan di tanah bukan miliknya sendiri, kemudian tanah yang memiliki tanah tadi itu menuntut untuk memindahkan mayit, maka diwajibkan untuk dipindah. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai isti'anah, mengenai meminta tolong. Sebelum kita membahas bagaimana pengertian atau macam-macam meminta tolong itu ada banyak. Sebelum kita bahas itu, kita itu sebagai manusia memang harus saling tolong, tetapi kita itu sebagai manusia disunahkan untuk tidak sering meminta tolong. Disunahkan ya lebih baik tidak tergantung atau tidak bergantung kepada manusia, tapi kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Ketika kita mendapatkan musibah atau suatu penyakit terus kita memang disunahkan untuk menutupi kegelisahan kita, dilarang sambat, suudon, sambat, sedih, susah, stres. Ini itu disilakan untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Maka kita dianjurkan untuk sabar, syukur, sopan, santun, sungguhan. Ketika kita mendapatkan musibah apa saja, saya ya Allah kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan diceritakan sih susah-susah, diceritakan sih saya. Iku sing disunahkan. Tapi lek umpami kula ambil sedaya kok ketemu tiyang sing sing kesusahan, nggih boten usah ditambah dimale langsung dibantu. Aku iso bantu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-isti'anatu utawi biro ini jaluk dulu. Asal kali ini membahas tentang macam-macam isti'anat atau memberi bantuan dan hukum-hukumnya. Karena kita disunahkan meninggalkan isti'anat, kita disunahkan
tidak meminta bantuan secara mutlak, tidak memberikan bantuan secara mutlak, itu kita disunahkan untuk begitu. Yang pertama, ya Allah Karim, Al-Quran Bisolin akan biro-biro perkara. Yang pertama mubahah, hukumnya mubah. Hukum mubah atau menang. Wa khilaful aula, ya Allah, wa khilaful aula. Lan tulayani keutamaan. Wa makruhatun, lan makruh, wa wajibatun, dan wajib. Ada 4 hukumnya. Fal mubah mongko utawi wenang ya iku wenang iku tabrikul ma'i meredakan banyu. Ini mubah, membantu menghadirkan air itu diperbolehkan atau mubah, hukumnya mubah. Jenis isti'anah ini boten apa-apa, boten dihukumi makruh, boten, karena Kanjeng Nabi nanti melakukan membagi-bagi air, menyalurkan air ke tempat-tempat atau desa-desa di sekitarnya. Kemudian yang nomor 2, isti'anat wa khilaful aula, utawi nulayani keutamaan. Dia sobul ma'i, yaitu ya Allah Karim, masukkan banyu, maksudnya panjenengan membantu menuangkan air untuk orang yang berwudu, itu hukumnya khilaful aula, atau ini tasik nyambung ya, oleh sing iki ala nahwil mutawaddi, iki atase padane wong kang wudu. Wal makruhatu utawi hukume makruh dia yaitu makruh iku liman yang silu a'dhahu, liman iku liman kudu wong ya silu kang masuk sokongan ahu daulane mati. Bisa dihukumi khilaful aula, bisa dihukumi makruh ketika ada kata boten peran ya, boten peran niki terus mari ngoten panjenengan menawarkan untuk jadi kuduri kan satu buku. Nah itu bisa hukumnya khilaful aula, bisa makruh. Khilaful aula itu maksudnya hukumnya menurut ulama fikih perbuatan makruh, tapi perbuatan makruh ini dianggap sebagai perbuatan khilaf aula, maksudnya perbuatan yang menyalahi perbuatan utama yang lebih afdol. Maksudnya ini khilaf aula, orang yang sedang berwudu niku lebih baik berwudu sendiri. Wudu dalam air yang sedikit, dalam air sak botol niku dia lebih baik dilakukan sendiri, kalau bisa jalur turun ambil kontrolnya, itu yang lebih baik. Tapi boten napa jenengan bantu, tapi ini mau khilaful aula hukumnya makruh, karena ada perbuatan yang lebih baik yang harus dilakukan. Ya wudu dalam air yang sedikit, maka lebih baik menggunakan orang yang berwudu tadi itu melakukannya sendiri, itu yang lebih baik.
Kemudian yang nomor 3 isti'anah makruh, yang makruh yaitu membantu membasuh anggota-anggota tubuh orang lain yang sedang bersuci misalnya. Makruh hukumnya, makruh. Meskipun yang dibantu itu adalah anak kecil atau memiliki amrok itu pemuda yang seluruhnya sudah tumbuh jenggot dan kulit, itu atau membantu orang yang sedang berwudu. Kemudian ada yang nomor 4 isti'anah wajib. Nah ini yang wajib kita harus membantu orang tersebut, yaitu membantu orang yang lemah. Kewajiban utawi wajib, dia yaitu wajib dikulil maulidi kedua wong kang loro aindal ajzi nalikane atas mari membantu orang yang sakit atau orang yang lemah. Artinya diwajibkan bagi seorang muslim, bagi kita semua, untuk membantu orang lain yang sedang kesakitan, yang sedang lemah, misal tiang itu lemah untuk melakukan ibadah untuk mau susahnya itu wajib dibantu. Tapi lagi yang itu kasih sakit untuk yang nah ini ku makruh tidak dibantu, makruh. Meskipun itu orang yang sakit tadi yang sampai susah untuk bangkit berwudu, meskipun panjenengan itu nolak terus aku gak bener legal duitnya itu kasih kasih wajib dengan hukumnya, karena saking gede-gedenya ambil wong itu mau terus mariku jalur tolong wong itu mau gak tahu gak bener sampai samono. Tapi hukum wajibnya sampai untuk menolong orang tadi itu masih belum gugur, masih wajib. Kayak sampai tinggal nih ya, otomatis bisa. Masih ya buat saya ambil yang ini buat. Terus seperti orang yang sedang sakit atau lemah ketika melakukan sholat tidak mampu berdiri, kecuali harus melalui orang lain yang membantu, harus membantu dengan orang lain ditopang terus melakukan sholat dilakukan, itu wajib kita bantu. Kemudian ada lagi isti'anah selanjutnya memiliki isti'anah yang sunnah dan isti'anah yang haram. Isti'anah yang sunnah yaitu membantu orang yang sholat yang sendiri. Seumpami panjenengan ini sampun dibahas sini ketika panjenengan jalan perjalanan terus melakukan ke masjid, wonten tiyang sing sedang sholat fardu sendirian, panjenengan itu disunahkan untuk menemaninya, disunahkan untuk menjadi makmumnya. Terus saya tadi sholat dua mas, di muka jangan. Meskipun panjenengan sama sholat dua, panjenengan disunahkan untuk menemani orang yang sedang sholat sendirian. Ini karena kita juga tidak tahu ya, kita tidak tahu sholat yang mana yang diterima oleh Allah. Tapi kita senantiasa untuk melakukan sholat lima waktu menurut syariat ini sah ya sah, tapi untuk diterima enggak kan tidak diterima. Biasaan pondok ini pondok ini wonten dan sampai sholat asal kelas ya tak bani saya wonten awal batas itu oh betul
Masya Allah. Biasanya umumnya ngomong itu soalnya waktu ayus aku ini tapi asal tahu itu biasanya yang pesawat orangnya kemudian di jenazah itu diberi kayu nih oleh beri kayu ini kamu boleh mas ini kira di jenazah itu tidak ya perasaannya itu dan diberi kayu itu oh untuk jenazah itu ukurannya tadi ya datang memiliki bahkan dijelaskan apa itu kan jeruk ukuran sing di sore hari ini apa di kubur tapi kita memiliki pokok kan jeruk ukuran ada kuatan barang sing yang perlu terbit harta benda atau apa entah itu miliknya sendiri milik pribadi sendiri atau miliknya orang terus mereka terbantu maka itu wajib diambil ini oke ini wajib diambil oh ini termasuk harta benda maksudnya sing nopo sing bernilai memang nopo kasih berharga lek ada serat dosa atau saya memiliki yang penting diambil masalah tirai atau apa itu kan memang untuk kebutuhan ukuran itu mau cek buatan atau apa tapi lihat terus pokoknya ukuran itu namanya betul apa nih udah sih buatan itu lagi nah itu ini latih ini sih mengatakan lagi itu gimana nih? Ya Allah. Ibu mau analisis saudara kita yang di sebelah oposisi di sana ini dia bawa mobil di sini sebelah bawa mobil mau ada ukurannya ada yang anak. Kepercayaan atas semacam itu ada sih kepercayaan yang nenek moyang kita yang dulu atau sejak kemudian Indonesia kepercayaan mereka Buddha atau maupun itu atau semua kenal ini apa yang dia sukai terus dikuburnya mungkin itu masih melekat pada saudara kita yang muslim terus mari makan di bodan merkos hukumnya dan bodan merkos di pun lek merkos di aku diulangi maksudnya aku sampai di letakkan apa iya mau bahasa hukum kita sedang yang tadi ini Yes, perlu
jadi kau ada apa Lebih kafe, kalau ini nakal malah kati. Lebih speaker depan dong. Nanti topik lakukan berdiskusi dari guru-guru nanti kalau saya kemudian yang nomor 6 istiadat yang haram itu membantu orang yang sedang melakukan kejahatan konsolni kate baca perbuatan yang buruk kate baca melakukan perkara haram kate baca cukup terjadi boleh kalau lagi itu istiadat yang haram membantu pelaksananya perbuatan haram maka hukumnya juga haram. Meskipun ada maling terus meringankan uangnya tadi atau hartanya tadi diperuntukkan untuk fakir miskin, anak yatim, ya sama saja hukumnya haram. Tapi anak yatim, fakir miskin yang menikmati hartanya itu beda dengan orang yang mencuri. Orang yang mencuri ya hukumnya haram berdosa. Tapi orang yang menerima, orang yang menerima harta tadi fakir miskin, anak yatim, kan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Terus pokok DKI ya berarti itu uang 100 biasanya halal bagi mereka. Tapi tidak ada pahala bagi orang yang memberikannya tadi, karena sedekah dari perkara yang haram itu tidak ada hasilnya atau tidak ada apa-apanya, kalau pahalanya kalau pokoknya percuma, musbah. Orang lari-lari saat ini, dunia online itu wonten judi online atau itu bahasanya lari-lari memang kalau ngaji itu mereka sedekah uji sedekah mewakil orang boleh sedekah lalu kalau warung kafir itu dia ditafsir ya apa hukumnya sedekah yang jauh ciri apa itu cinta musik oleh karena membuat yoga sebenarnya cinta musik dari sini fenomena lari saat ini terus ya apa kalau sih berhaji dan mereka itu berhaji mending kalau kerjaan dia bukan tahu kerja ya ini atas kalau aku jualan apa dia ini kalau tetap semangat sampai ya ya apa ya sih kalau mungkin sambut mungkin ilmu yang kita pelajari bersama-sama semoga bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
عدد خلقه ورضوانه وزنة عرشه كلمات نسأل الله الذي وفقنا في دين واحد على سنته ومثل على ملته وحشرنا في سورته اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة البراء وطريقة البيضاء واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبيل المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة على أبرار عزيز وخير يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. رب فارفعنا ببركتهم وزنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فارفعنا ببركتهم وزنا الحسنى Terus perkara bantu wudu wae dadi sing yang wudu dibantu di warung makro nggih sing niku maksude membasuh ngeten napa sing nulungi mucukno ngeten niku oh ada bantu memucuni ada kata-katanya semi darurat wonten papan semua Pak Mandi iki iso kentena wonten niku lek wonten darurat pokoke wonten masalah sakit berarti nggih niku wonten matur kan matur nang kene lek dilakukan nggih wonten iso tapi lek dari itu lebih utama.